kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah yang pertama, dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita baca bersama-sama dengan suara yang penuh semangat. 1, 2, 3.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya ulang Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah di dalam keadaan yang baik dan sehat. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami ke hadapan Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan beri hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan biarlah dari awal hingga selesainya ibadah ini hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan berkati urapi seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan bawa tibakan di tempat ini dengan sukacita, dan kami bersama-sama bersukacita di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami segera mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Kau perkasa penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semuanya Kau yang terindah dalam hidup kami. Yang terindah di dalam hidup ini, punya Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berkeluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lihat dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Cinta Kau
kau mengadu. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Ya Agung. Ku tinggi Kau, Ramah selalu. Tiada mundur, Kau berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Ya Agung. Ku tinggi Kau, Ramah selalu. Semuanya Kau mengadu. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Saudara lutut yang berkelut, semua lidah bermenanggung bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Raja yang penuh kuasa. Haleluya. Raja yang penuh dengan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang menciptakan segalanya. Hidup kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Rasa syukur kami yang paling dalam. Oh, thank you Jesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih seram Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan pada kedua tangan bersama katakan segala pujian. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian pada tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayolah Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian bagimu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang Tuhan. Kami ada di kanan, setiap kami Tuhan, mengatakan setiap kami, merawat setiap kami. Lebih dari segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita menyatakan haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dan segalanya. Yesus, kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan kami terangkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus nyatakan pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata ya Tuhan buat setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamat sungguh hati nyatakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Oh thank you Jesus, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih semua lagi nyatakan kami menyembahmu. Yes Lord, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Sebanyak kemuliaan, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, yang siap bersorak-sorai. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang bersuka cita tempat boleh lambaikan tangannya. Lihat kiri kanan, boleh berikan tos dan katakan aku diberkati, Bapak Ibu juga diberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Woo. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur
Kau dan nyatakan haleluya, kita bersorak sebagai rakyatnya. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, gagah teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia yang berkuasa. Tuhan, oh haleluya, Dia penolongku. Mari katakan, sudah paham menyatakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, gagah teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari sama-sama kita akan nyatakan, Kau yang Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, Kau yang percaya seluruh semesta sujud. mari sekali lagi kita nyatakan, hanya Kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, gagah teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kabar suka kita berikan tepuk tangan bagi Maria buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, glorify your name Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Biarlah iman kami senantiasa bersepakat untuk berjuang sampai akhir. Dan Tuhan mendapati setiap kami untuk terus setia mengiring Yesus, mengikuti Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, berharap aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, berharap tetap setia. Mari kita nyatakan selidiki hati setiap kami Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari bergantian kaum pria nyatakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, berharap. Marilah hadirat Tuhan kita bangkit berdiri dengan sambut firman Tuhan. Namanya dipersilakan. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, berharap aku tetap setia. Setia, berharap Dia tetap setia. Haleluya, haleluya Yesus. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi, dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, di kota ini Tuhan, dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan pujian, penyembahan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang bertakhta dalam hati kami, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu pada pagi ini, dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan adalah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami siap duduk diam untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Urapi hamba
hamba-Mu. Urapi umat-Mu yang datang pada pagi ini. Kami percaya setiap kami akan dijamah oleh Tuhan. Setiap kami akan dilawan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan semua Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kebaikan Allah begitu besar, kebaikan Allah begitu luar biasa bagi kita. Dan hari ini kita ada di tanggal 18 Desember Bapak Ibu. Dan seminggu lagi kita akan merayakan Natal, hari yang penuh kebahagiaan, hari yang spesial bagi anak-anak Tuhan, untuk bersuka cita, untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Amin. Mungkin ada sesuatu yang baru yang kita alami dalam hidup kita dalam Natal ini. Tuhan menjamah kita. Amin. Hari Natal hari yang menyenangkan, di mana di sana ada kue-kue yang enak, di sana ada baju baru, di sana ada suasana rumah yang hangat, ya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan mungkin ada saatnya ada yang lagi menantikan kado Natal, ya, tetapi kado Natal yang terbaik, yang terindah, yang terbesar adalah kehadiran Yesus Kristus bagi kita. Amin. Yesus Kristus lahir. Secara keseluruhan, Natal ini mengingatkan kita kepada kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu luar biasa bagi setiap kita, yaitu hadirnya Yesus Kristus bagi dunia, khususnya bagi kita secara pribadi. Amin. Yohanes 3 ayat ke-16 kita baca firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang menghafal, kita bisa baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat ke-16, 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan Allah itu adalah Allah yang kita sembah, yang sangat amat sangat mengasihi Bapak Ibu dan Saudara serta saya. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini bukan tanpa misi. Kelahiran Yesus Kristus membawa misi yang sangat mulia, membawa misi yang sangat besar kepada setiap umat manusia. Di dalam pelajaran Som, saya ada dapat sesi mengajar di bab yang ketiga, bagaimana menceritakan misi Allah datang ke dunia itu ada beberapa poin. Tetapi hari ini saya akan sampaikan 4 poin bagi kita semua. Yang pertama, bahwa misi Yesus Kristus lahir ke dunia menyelamatkan saudara dan saya dari kuasa iblis. Lukas 19 ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin pagi hari ini kita adalah orang yang hilang. Kita adalah orang yang tersesat. Kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Kita adalah orang yang keluar dari hadirat Tuhan. Misi Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Iblis itu kerjanya itu merampas, membuat kita berdosa, membuat kita hidup dalam ikatan dosa. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Membawa kita kepada terangnya Kristus, membawa kita kepada kasihnya Kristus. Dan yang kedua, misi Yesus datang ke dunia adalah menjadi tebusan bagi saudara dan saya, memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi kita semua. Matius 20 ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus datang, lahir ke dunia untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Dia rela mati, dia rela menderita, dia rela diejek dan mengalami semua hal yang buruk dalam hidupnya, menjalani skenario dari Bapa hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Supaya kita selamat, supaya kita bisa masuk ke surga. Dan yang ketiga, misi Yesus datang ke dunia adalah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita tahu bahwa dosa Adam dan Hawa itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat manusia dan Allah memiliki hubungan yang jauh dan terputus. Misi Yesus Kristus datang ke dunia adalah memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Bagaimana salib itu adalah menjadi penghubung, menjadi jembatan bagi kita untuk kita kembali bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Amin. Dan yang keempat, misi Yesus Kristus lahir adalah memberikan teladan kepada Bapak Ibu dan Saudara serta saya. Dia adalah contoh yang paling sempurna yang bisa kita teladani. Kalau kita memiliki seorang idola, mungkin kita mengidolakan Bapak Presiden kita, mungkin kita mengidolakan orang tua kita, mungkin kita mengidolakan Bapak Gembala, bahkan orang-orang yang bagi kita mungkin itu dalam tanda kutip dia adalah orang yang baik. Tetapi kalau kita teladani manusia itu ada cacatnya Bapak Ibu, gak ada sempurnanya.
Amin. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau kita meneladani Yesus Kristus, Dia adalah teladan yang paling sempurna, yang paling cocok kita teladani dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, kalau kita berkata tentang Yesus Kristus, di sana dalam pikiran kita adalah kasih. Amin. Di sana Yesus Kristus adalah kasih. Teladan yang luar biasa, yang paling besar, yang paling dahsyat adalah kasih. Dia mengasihi seluruh dunia tanpa meminta balasan, Bapak Ibu. Teladan dalam kesabaran, teladan dalam ketaatan, teladan dalam saling melayani, teladan dalam pengorbanan, teladan dalam integritas. Dan Yesus Kristus itu adalah satu teladan. Dia berhati seperti seorang hamba. Teladan yang luar biasa yang bisa kita contoh dari Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang sempurna, Bapak Ibu. Dan misi Allah melalui Yesus Kristus terangkum dalam satu kata, yaitu KASIH, kasih. Allah begitu mengasihi kita. Allah mau supaya Bapak Ibu dan Saudara selamat dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Jangan sia-siakan anugerah Allah nih, Bapak Ibu. Dan tema Natal kita di tahun 2022 adalah kasih yang terbesar. Siapakah kasih yang terbesar? Adalah Yesus Kristus. Kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang tanpa batas, kasih yang betul-betul memberikan semuanya dengan yang terbaik, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih yang tanpa batas kepada kita, cinta yang tanpa batas kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini. Dan kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih itu menurut firman Tuhan itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat ke-4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih yang ada dalam firman Tuhan. Mungkin tidak antara salah satunya ada kita. Mungkin kita adalah orang yang sabar, mungkin kita adalah orang murah hati. Amin, Bapak Ibu. Belajar untuk memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan berkata bahwa kasih itu tidak untuk kita ucapkan, tapi kasih adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kasih itu adalah sebuah tindakan. Amin. Kalau kita berkata kita mengasihi, maka tidak perlu kita ucapkan kepada semua orang kita mengasihi, tetapi lebih kepada tindakan kita. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, kata firman Tuhan, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada orang yang berkata, aku mengasihi gereja, ya. Tapi di luar sana dia berkata hal yang negatif. Di luar sana dia berkata hal-hal yang tidak membangun. Di luar sana dia berkata-kata tentang kekurangan gereja, mungkin kekurangan jemaat, mungkin kekurangan hamba-hamba Tuhan, bahkan kekurangan gembala. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mengasihi gereja, artinya kita mengasihi semua yang ada di dalam gereja. Amin. Entah itu jemaatnya, entah itu hamba-hamba Tuhan, semua kita kasihi. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu tidak menceritakan kejelekan saudara kita. Amin. Biarlah kita memiliki kasih yang besar seperti Allah mengasihi kita, Bapak Ibu. Dan dalam Efesus 3:18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang percaya harus bisa memahami dan mengenal kasih Yesus dalam hidup kita. Amin. Kasih yang tanpa batas itu, kita harus belajar memahami dan mengenal akan kasih Yesus Kristus. Tapi saya percaya bahwa kita tidak akan sampai kepada level tersebut. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang sempurna. Kita manusia itu, kita bukanlah orang yang sempurna. Kita banyak kekurangan. Amin. Kita nggak bisa sampai ke level sempurna memiliki kasih yang tanpa batas, tapi setidaknya kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih, kita masih dalam hidup kedagingan. Bapak Ibu masih hidup dalam kedagingan manusia. Kita belum bisa mengasihi 100%. Betul? Kita nggak bisa
memaafkan orang 100%. Saya percaya kita masih 90, berapa. Gak bisa 100% seperti Yesus Kristus. Mungkin kita masih bisa benci, kita masih bisa sakit hati, kita masih bisa marah. Karena apa? Kita manusia yang tidak sempurna. Kita bukanlah Allah yang sempurna yang bisa 100% mengasihi kita. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita menyakiti Yesus Allah kita, mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan, tetapi Yesus Kristus tetap mengasihi kita 100%. Amin. Dia yang sempurna, menerima hal yang sebenarnya tidak harus dia terima. Saat kita mengingat bahwa waktu dia menuju kepada penyaliban, bagaimana dia dihina, bagaimana Allah kita dipukul, diludahi, diejek, sampai dia mengeluarkan darah yang banyak. Karena apa? Karena kasih kepada kita. Dia Allah yang sempurna. Dia mengorbankan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Amin. Walaupun dia diejek, walaupun dia dihina, dia disesat, bahkan disalib, tetapi kasih Yesus tetap 100% bagi kita. Luar biasa. Kasih Allah begitu besar dan kita tidak bisa menyamai kasih Allah. Karena apa? Dia begitu sempurna. Amin Bapak Ibu. Kasih Allah tidak kurang sedikit pun dalam hidup kita, walaupun ada orang yang menyakiti Allah, ya, walaupun kita berdosa, tetapi kasihnya tidak pernah berkurang sedikit pun dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, mungkin kita berkata kita berkorban waktu bagi Tuhan, mungkin kita berkata kita berkorban harta, mungkin kita berkorban tenaga bagi Tuhan, tetapi satu hal yang paling berat adalah korban perasaan Bapak Ibu. Korban perasaan itu yang paling berat yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa memiliki kasih Yesus Kristus. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Amin. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu, kata firman Tuhan, bukankah pemungut juga berbuat demikian? Bukankah orang berdosa juga berbuat demikian? Membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita itu baru luar biasa. Amin. Mengasihi orang yang menyakiti hati kita itu luar biasa. Menyakiti orang yang mengecewakan kita itu baru luar biasa. Amin. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan hal yang mudah yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasih yang terbesar yang kita bisa berikan adalah mengasihi orang yang menganiaya kita. Amin. Dan saya percaya ini bukan hal yang gampang bagi kita, karena kita harus belajar banyak untuk memahami dan mengenal kasih Tuhan seperti apa sih. Kita harus belajar untuk memberikan kasih yang terbesar kepada sesama kita. Dan pada suatu hari Bapak Ibu, ada anak Tuhan berkata kepada kami, Pak, Bu, saya nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa melupakan kata-katanya, saya nggak bisa melupakan perbuatannya yang jahat kepadaku. Aku sakit hati, aku benci, mungkin sampai seumur hidup aku tidak bisa melupakan. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes 15 ayat ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan katakan yaitu supaya kamu saling mengasihi apapun kondisinya Bapak Ibu. Yang mungkin kita disakiti amat sangat, Tuhan katakan apapun kondisinya, kita harus bisa mengasihi sama kita. Karena apa? Ini perintah yang harus kita kerjakan. Kalau yang namanya perintah, kalau kita mendapat perintah dari atasan kita, harus kita kerjakan. Amin. Itu perintah. Kalau kita bisa mengasihi, kita akan mengalami damai sejahtera, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengampuni, karena itu pernah saya alami, bahkan sering saya alami. Kalau kita tidak bisa memaafkan, kalau kita tidak bisa mengasihi, kita nggak ada damai sejahtera. Hati kita terus bergemuruh, hati kita terus panas saat bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, kalau kita mengasihi, maka damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Allah itu yang kita sembah adalah Allah yang membenci dosa, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa.
Pada pagi hari ini saya percaya kita adalah orang yang berdosa, yang memerlukan kasih Yesus. Amin. Kita bukan orang yang sempurna, yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Mungkin dari bangun pagi kita sudah mulai memikirkan hal yang jahat. Sampai saat ini mungkin kita melihat seseorang, kita merasa orang itu tidak baik. Itu sudah berdosa, Bapak Ibu. Dan hadiah terbesar kalau kita melihat Natal, Allah memberikan hadiah terbesar bagi kita, yaitu kehadiran Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, kepada Bapak Ibu, saudara dan saya, supaya kita selamat. Mungkin ada satu pujian yang sering kita nyanyikan di bulan Desember, ya kita nyanyi bersama-sama, Bapak Ibu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Sama-sama katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin, Bapak Ibu. Kehadiran Yesus Kristus untuk menjadi Juru Selamat bagi saudara dan saya. Karena apa? Karena Yesus Kristus begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, hadiah yang terbesar itu keselamatan. Hadiah yang terbesar itu adalah kasih Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya berkata kepada anak-anak so bahwa anugerah Allah itu nggak ada efeknya bagi orang yang tidak percaya. Amin. Keselamatan itu nggak ada efeknya bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya, itu adalah sebuah mujizat, sebuah anugerah. Amin. Satu firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 1 sampai ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Anugerah Allah, keselamatan dari Tuhan itu berdampak bagi orang yang percaya. Itu adalah suatu mujizat bagi orang yang percaya. Amin. Kalau bagi orang yang tidak percaya, gak ada efeknya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia berkata kepada kita pada pagi hari, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Tuhan Yesus mempersilahkan kita, ayo tinggal dalam kasih Allah. Tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, kita akan terjamin, Bapak Ibu. Kalau kita tinggal di dalam suatu kota, kita harus ikuti aturan yang ada di kota tersebut. Amin. Kita harus patuh kepada aturan yang ada di kota tersebut. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, ada aturannya. Amin. Ada tujuannya. Tujuan dibuat aturan itu supaya kita tertib, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka mengalami mereka harus menjalani kehidupan di padang gurun selama 40 tahun karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Hidup dalam proses Tuhan, hidup dalam sesuatu hal yang dibentuk oleh Allah supaya mereka berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita saat ini mengalami hal demikian. Mungkin kita tidak perlu waktu yang lama untuk mendapat jawaban doa, tetapi karena kita tidak taat, maka kita harus menjalani prosesnya Tuhan sampai kita tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Sampai kita tunduk dan kita takluk kepada firman Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Setiap hari kita mendengar firman Tuhan, setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita, membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Supaya kita memiliki karakter Kristus, kita diajar, kita dididik oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita
melanggar firman Tuhan. Karena apa? Orang yang melanggar firman Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Ada 2 contoh mereka yang saya katakan mereka karena ada 2 orang yang tidak taat pada firman Tuhan, yang tidak taat pada aturan yang Tuhan berikan. Yang pertama yang dikatakan ada firman Tuhan adalah tentang Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Ini kita baca ya di dalam Kejadian 2 ayat ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Ini perintah ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Dikatakan oleh Tuhan, jangan kau makan buahnya sebab bla bla bla. Tuhan memberikan aturan dan Tuhan akan nyatakan, ini loh kalau kamu kerjakan ini kamu akan mengalami ini. Adam dan Hawa tahu bahwa saat mereka makan mereka akan mengalami kematian. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana manusia selalu kompromi dengan kuasa kegelapan. Manusia sering kompromi dengan bisikan iblis. Ini kayak seolah-olah baik, sepertinya benar, dan mereka kerjakan. Bapak Ibu terkasih, dan lupa dengan perintah Allah. Mungkin kita seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan katakan tidak boleh seperti ini, tidak boleh melakukan ini, tetapi kita lebih melihat ini kayaknya baik, ini kayaknya betul kok, nggak ada salahnya. Kemudian kita lupa kepada perintah Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saat mereka melanggar firman Tuhan, dan mereka mengalami yang namanya kematian secara rohani, bahkan diikuti dengan kematian secara fisik. Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan ini seharusnya Adam dan Hawa itu tidak mengalami kematian. Mereka akan hidup selama-lamanya di Firdaus, tapi karena dosa mereka akhirnya harus mengalami kematian secara fisik. Kejadian 5 berkata, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saat kita melanggar firman Tuhan, maka kita akan mengalami kematian rohani. Saat kita tidak lagi ingat akan perintah Tuhan, kita akan mengalami kematian rohani. Kalau kita kompromi dengan dunia, sepertinya baik, sepertinya bagus, gak apa-apa. Coba-coba sedikit, gak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita melanggar firman Tuhan, maka kita tidak akan menerima berkat Tuhan. Janji Tuhan itu tidak akan kita terima dalam hidup kita. Amin. Dan yang kedua adalah Musa dan Harun. Musa itu adalah seorang pemimpin, Harun itu adalah seorang imam besar. Bagaimana mereka berdua tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena apa? Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Hal yang sangat kecil mungkin bagi kita. Ini kayaknya asal sepele saja. Kenapa sih Tuhan gak izinkan Musa dan Harun itu masuk ke tanah perjanjian? Ya, firman Tuhan katakan kalian hanya bisa melihat dari jauh, gak boleh masuk. Gak boleh masuk, Tuhan katakan, bukan jangan masuk, tapi tidak boleh masuk. Karena apa? Kalian tidak taat kepada perintah Tuhan. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau saya sudah baca cerita ini, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun itu begitu panjang. Tapi tinggal selangkah lagi Musa tidak taat kepada firman Tuhan. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya apa? Sedangkan kita tahu bahwa Musa itu adalah sahabatnya Allah, begitu dekat ya, hanya Musa yang bisa face to face dengan Allah. Luar biasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak izinkan Musa masuk dalam perjanjian? Musa terpancing emosi, Musa terpancing kemarahan. Hati-hati bagi kita kalau kita sudah mulai terpancing emosi, terpancing kemarahan, kita lupa kepada perintah Tuhan, kita lupa kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mungkin bisa katakan mungkin Musa capek ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu lelah, kadang-kadang kalau kita terlalu capek, kita lupa firman Tuhan, kita mulai marah. Amin. Musa demikian juga, mungkin Musa capek, mungkin Musa lelah dengan sungutan, dengan omelan bangsa Israel. Kalau kita baca firman Tuhan, bahwa bangsa ini senangnya bersungut-sungut, senangnya ngomel. Akhirnya mungkin Musa capek selama 40 tahun mendengar seperti itu. Akhirnya secara manusia, mungkin kita bisa maklum, kan Musa kan manusia, tapi Musa adalah orang, seorang pemimpin. Kalau Tuhan katakan dia marah, dia tidak taat kepada firman Tuhan. Bilangan 20 ayat yang ke-8 kita baca apa sih perintah Allah kepada Musa yang tidak Musa kerjakan ya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau
Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Tuhan berkata apa? Berkatalah kepada bukit batu itu di depan umatku. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Apa yang membuat Tuhan marah? Adalah ketidaktaatan Musa. Tuhan berkata, berkatalah kepada bukit batu. Mari kita baca di dalam ayat yang ke 10 dan 11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tidak sama dengan yang Tuhan mau, ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa tidak mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Memang airnya keluar seperti yang Tuhan mau, tetapi cara yang Tuhan ajarkan, Musa, kau berkatalah kepada bukit batu ini. Tuhan tidak berkata, Musa kau pukullah bukit batu ini dengan tongkat kuat-kuat supaya airnya keluar. Tapi Musa saking emosi mungkin secara manusia dia sudah tidak sanggup menghadapi bangsa yang begitu keras, yang begitu bersungut-sungut, akhirnya berkata, hai dikatakan apa tadi Bapak Ibu? Hai orang-orang yang durhaka. Artinya dia begitu jengkel dengan orang yang dia pimpin ini, orang ini keras kepala. Akhirnya dia emosi, dia memukul bukit batu. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya, dan dalam Bilangan 20 ayat ke-12 ini adalah konsekuensinya saat Musa tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tinggal selangkah lagi Musa gagal, Bapak Ibu. Tinggal selangkah lagi Musa sudah tidak bisa menjaga hatinya, kemarahannya. Tuhan katakan tidak boleh masuk, hanya melihat dari jauh, ya. Betapa sayangnya kalau kita sudah tinggal selangkah lagi kita keluar dari firman Tuhan. Tinggal selangkah lagi kita akan meraih berkat itu. Kita salah, kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, itu sangat disayangkan, ya. Saya katakan bahwa perjuangan Musa itu sia-sia. Kenapa 40 tahun waktu yang sangat lama yang dia kerjakan, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil jeripayanya. Bapak Ibu terkasih, perintah diberikan kepada kita oleh firman Tuhan. Ada banyak perintah, ada banyak aturan-aturan dalam firman Tuhan. Kita nggak boleh jemu dengan aturan. Karena apa? Aturan dibuat supaya kita selamat, amin. Supaya kita diberkati, supaya kita berbahagia. Tuhan kasih aturan, Tuhan kasih peraturan, Tuhan kasih perintah-perintah yang bagi kita mungkin Tuhan terlalu banyak aturan. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan berikan itu untuk kita. Semuanya baik, amin. Supaya kita diberkati, supaya hidup kita berbahagia, supaya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih, apakah Allah tidak mengasihi Musa dan Harun? Saya percaya bahwa Allah itu mengasihi Musa dan Harun, tetapi Allah juga ingin bahwa Musa dan Harun itu adalah menjadi hamba Tuhan yang taat dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di dalam hidup kita sehari-hari pun banyak aturan, benar? Di dalam sekolah, adik-adik masih sekolah, ada aturannya. Di dalam berlalu lintas juga ada aturannya. Semua ada aturan yang diberikan tujuannya baik, supaya kita selamat, supaya kita menjadi orang yang baik, ya. Saya ingat waktu zaman sekolah, saya sekolah tahun 80-an, saya di SMK. Pada zaman itu memang trennya orang-orang pakai baju yang dilinting-linting gitu, ya. Nanti kemudian roknya sempit, itu memang sudah style zaman tahun 87. Saya ikut seperti itu dan terbawa di sekolah. Padahal di sekolah aturannya nggak boleh, ya. Tetapi pada zaman itu umur saya ya sekitar 15 tahun. Namanya anak umur segitu ya susah ya diatur, maunya sendiri. Akhirnya saya dengan style saya gulung-gulung, saya sempit, rok sempit. Kemudian saya dipanggil oleh guru kelas, terus dimarahin. Kamu mau bla bla bla, ya. Namanya guru, ya, kalau marah anak-anak muridnya. Kemudian nanti kalau ibu lihat kamu masih seperti itu, ibu gunting rokmu. Itu aturan, betul? Kalau kita tidak ikut, kita langgar, itu ada sanksinya Bapak Ibu. Di Tarakan juga udah mulai harus pakai
seat belt ya. Kalau kita berkendara tidak pakai seat belt, kita akan dapat surat cinta dari Pak Polisi. Dikatakan ke Bu Susan, ayo cek pakai, nanti kita dapat surat cinta dari Pak Pol. Ya, memang seperti itu. Aturan dibuat buat kita adalah supaya kita selamat, supaya kita baik, Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh melanggar. Kita jangan coba-coba melanggar apa yang sudah menjadi aturan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh firman Tuhan, oleh pemerintah, kita taat kepada aturan. Amin. Karena ada sanksi yang kita terima kalau kita melanggar. Dan saya katakan kepada kita pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kita juga harus merespon, harus membalas kasih Tuhan dengan cara apa? Taat kepada firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Ulangan 28. Bapak Ibu, kita mau belajar membaca ayat ini agak banyak, tetapi saya percaya kita membaca dengan baik, dengan perlahan kita akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama secara perlahan, bergantian dari ayat 1 sampai ayat ke-14, setelah bergantian dari pria dulu ayat 1, wanita ayat kedua sampai ayat ke-14. Amin. Setuju ya? Yang pertama Ulangan 28 ayat 1, Bapak-bapak Ibu silakan, 2, 3. Amin. Bisa lebih kuat lagi Bapak ini. Yang wanita 2, segala berkatnya Allah itu Allah yang sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan selalu merancangkan yang baik. Kita tahu bahwa berkat itu akan datang kepada kita saat kita dengar-dengaran dan mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa dengan perintah Tuhan. Sehingga kita harus mengalami proses dari Tuhan yang sangat panjang dan sampai kita meraih janji Tuhan apa yang terkasih. Kalau kita taat pada firman Tuhan yang baik, bahkan yang terbaik Tuhan katakan akan kita terima. Amin. Pekerjaan kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati, kebutuhan hidup kita akan dicukupi oleh Tuhan. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Amin. Firman Tuhan berkata menjelas bahwa segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu jika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan
setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa tahun 2023 kita nggak tahu apa akan terjadi, tapi Tuhan berkata, jangan tawar hati, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang sama, yang mengasihi saudara dan saya 100%, yang menyertai saudara dan saya, karena Dia Allah Immanuel yang menyertai langkah kita. Tahun 2023 adalah tahun yang sama yang kita Rotori tadi diberkati. Tahun 2023 kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Dia lebih tinggi dari langit, Dia lebih dalam dari lautan. Haleluya. Kasih setiamu yang Pujikan sungguh-sungguh Bapak Ibu. lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari, kita akan katakan sekali lagi, kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan. kasih setiamu Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. lebih tinggi dari langit biru, Yes Tuhan, kebaikanmu selalu baik bagi kami Tuhan. Yang telah kau nyatakan lebih dalam dari, katakan, siapakah aku di Tuhan? siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu,
firman Tuhan kuat dalam hidup kami. Kiranya terus ya Tuhan ada pada kami tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga hidup kami terus memancarkan karakter Kristus. Semakin hari Tuhan bawa pada hal yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih kami terus semakin kuat. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya ya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan karena firman Allah ada pada kami. Saatnya kami akan dengan persembahan, kami serahkan dengan sukacita. Kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan siap berikan persembahan bersama-sama katakan amin. Dan untuk saudara kita akan berikan persembahan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami persilakan Om sampaikan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Bethesda Garden. For Christmas, happy for the world, happy for the world, happy holidays, and sing. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Berikut rangkaian ibadah di bulan Desember Gereja Bethesda Garden. Ibadah malam Natal 24 Desember 2022 pukul 9. Ibadah Natal 25 Desember 2022. Ibadah raya yang pertama diadakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ibadah Natal yang kedua pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2022 jam 7 malam. Ibadah awal tahun 1 Januari 2023 diadakan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Natal sudah bergema, pohon Natal ada di mana-mana, di rumah, di gereja, juga di mall. Semuanya merayakan kelahirannya. Bulan Desember penuh sukacita, liburan Natal dan tahun baru tiba. Oh yes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, isi
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Glorify Father in heaven. Yang disampaikan saudara, saya berikan penegasan bahwa tanggal 24 Desember satu kali ibadah, yaitu jam 7 malam, 25 Desember pas hari Minggu, maka kayaknya wajib hukumnya bagi umat Kristen yang disebut Kristen. Saudara, di gereja kita ibadah 2 kali, 7.30, setengah 8, ibadah Natal pertama, ibadah Natal kedua adalah jam 10. Silahkan saudara memutuskan mana dari ketiga itu, silahkan hadir, bisa 2-3 kali, dan kita akan menikmati berkat dari Tuhan. Kemudian tadi ada terakhir adalah nonton bareng. Sebenarnya ini adalah program gereja, bukan nonton barengnya. Tapi kita selama bulan ini, setelah hari ini sampai nanti mungkin bisa tutup tahun, kita banyak ada di gereja. Kita adakan satu pengamanan internal kita, dan ada kesempatan yang baik nonton bareng. Siapa tahu nanti bapak-bapak sampai pagi. Nah, itu menjaga gereja. Jadi semua rumah-rumah ibadah, khususnya yang Kristen, gereja-gereja, sekarang ini juga harus ada pengamanan internal. Saya mengajak bapak-bapak sampai nanti tanggal Pasca Natal 25 bahkan tahun baru, kita banyak ada di gereja ini, sehingga kita membantu juga aparat keamanan sama-sama untuk kebaikan kita bersama. Itu saja saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sama-sama katakan, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kita pulang ke rumah kita, beraktivitas selanjutnya dalam kasih penyertaan Tuhan Allah Immanuel menyertai kita semua. Kami Tengadakan tangan saudara. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang merencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.